Temani aku sebentar karena kita akan melihat kisah seru ini bersama. 8 tahun lalu, di usia 10 tahun, dia asik bermain sihir menerbangkan barang saat ibunya masuk. Alih-alih memuji ibunya, justru marah besar dan menyuruhnya segera menghentikan aksinya. Sang ibu kemudian menatapnya dan berbicara pelan bertanya apakah dia masih ingin terus hidup bersamanya. Tran langsung mengangguk dan menjawab iya. Karena dia masih ingin tinggal bersama ibunya, sang ibu memaksanya berjanji untuk tidak pernah lagi memakai kekuatan itu. Dia dilarang keras memamerkan kekuatannya. Tran dilarang memakai sihir di depan orang dan dia bertanya apa alasannya. Sang ibu lalu bertanya apakah Tran masih ingat kisah tentang bangsawan dan ksatria dan dia pun menjawab iya. Intinya siapapun yang punya kekuatan sihir seperti dia disebut penyihir, entah itu bangsawan atau ksatria. Tapi mereka berbeda karena bangsawan adalah keturunan langsung dari makhluk suci. Bangsa Freyan yang turun untuk menyelamatkan manusia kuno. Sebaliknya, ksatria adalah keturunan para bangsawan yang darahnya sudah bercampur dengan manusia biasa. Itulah letak perbedaan kasta mereka. Ibunya lalu menjelaskan alasan Tran tidak boleh memakai sihir adalah karena dia mewarisi kekuatan ayahnya yang seorang ksatria. Dia juga menyebutkan kalau di luar sana ada banyak bangsawan jahat. Bangsawan yang memperlakukan ksatria seperti budak sungguhan. Ibunya memohon agar Tran merahasiakan identitasnya. 8 tahun kemudian Tran masih memegang teguh janji itu dan memastikan rahasianya tetap aman terkendali. Dia menepati janjinya karena memang sama sekali tidak berniat membongkar identitasnya sebagai penyihir. Bahkan dia enggan turun gunung ke desa. Sementara di desa ada 2 bocah. Biasa yang sedang asik bermain peran sebagai penyihir dan monster, sampai kakek populer bernama Robus datang. Bocah itu bertanya cara menjadi penyihir, dan si kakek langsung memberitahu bahwa mereka tidak bisa menjadi penyihir hanya dengan bermodal keinginan. Robus menjelaskan kalau penyihir adalah puncak peradaban penguasa umat manusia dari kasta tertinggi. Mereka pada dasarnya adalah bangsawan, dan ksatria yang mewarisi kekuatan misterius dari leluhur mereka. Sayangnya, itu berarti kedua bocah ini mustahil menjadi penyihir sungguhan. Salah satu warga desa yang berdiri di belakang. Warga desa itu terkejut Robus bicara terlalu jujur pada anak kecil. Pria itu lalu bertanya pada kakek Robus soal rumor kemunculan monster baru. Robus membenarkannya mengatakan bahwa salah satu, perhatikan baik-baik bagian ini, suasananya mulai menegangkan. Rob melihat monster itu semalam. Sosoknya tertutup bayangan hitam pekat seperti macan tutul sebesar rumah. Namun Robus menyuruh mereka tenang karena kepala desa sudah pergi ke kota untuk memanggil penyihir dan dia pasti akan membawa satu untuk membasmi monster tersebut. Mereka semua lega mendengarnya, lalu salah satu, warga melarang anak-anak pergi ke hutan sementara waktu demi keselamatan mereka sendiri. Jelas saja manusia biasa sangat mustahil bisa membunuh monster sendirian. Itulah alasannya mereka butuh penyihir. Seorang warga bertanya pada Robus apakah semua orang di desa sudah tahu soal ini, dan dia mengangguk. Pria itu lalu bertanya apakah Tran si penggembala sudah tahu, sementara itu Tran sedang bersantai di bukit tiduran santai memakai dombanya sebagai bantal. Dia menatap langit cerah dan mengeluh betapa membosankannya hidup karena pemandangannya selalu sama setiap hari. Tran menghela napas sangat kecewa bergumam dia bisa-bisa lupa cara bicara kalau terus begini saja. Tepat saat itu, kakek Robus muncul di sana. Langsung mengomelinya karena malah tidur padahal matahari belum terbenam. Tran mengabaikan kakek itu seolah dia kasat mata menyuruhnya minggir karena menutupi cahaya matahari. Robus benar-benar tidak habis pikir. Betapa tidak sopannya bocah ini lalu bertanya apakah Tran masih menyimpan dendam soal insiden masa lalu. Ternyata dulu Robus pernah berniat diam-diam mengambil domba-domba itu menjadi properti bersama setelah ibu Tran meninggal. Tanpa basa-basi, Tran menegaskan kalau dia jelas masih dendam kesumat padanya. Tran bilang kalau dia bukanlah orang yang gampang ikhlas, yang mau berbagi harta warisan ibunya. Dia juga mengingatkan si kakek kalau mereka tidak cukup dekat untuk saling tanya kabar, lalu menyuruh kakek tua itu untuk cepat bicara pada intinya lalu pergi dari sana. Balasan dingin Tran membuat kakek itu emosi, tapi ekspresi seram Tran menahannya. Kakek itu akhirnya mengungkap tujuannya datang.
memberitahu Tran soal kemunculan monster itu. Kakek itu menjelaskan seberapa besar dan bahayanya monster tersebut, tapi Tran sama sekali tidak peduli. Robus sangat kaget melihat reaksi datarnya, padahal Tran adalah target paling empuk di desa. Robus mengakui kalau Tran ini kelewat berani entah dari mana asalnya, tapi dia memberitahu kalau kepala desa sudah pergi ke kota untuk memanggil penyihir. Dia memaksa Tran agar lebih berhati-hati karena dia murni mengkhawatirkannya. Tapi Tran malah membantah si kakek berkata kalau dia bukannya mengkhawatirkan nyawanya, melainkan mengkhawatirkan domba-domba itu. Robus nyaris meledak marah mendengarnya, tapi Tran malah mengusirnya pergi karena pesannya sudah tersampaikan. Tran, bahkan dengan santainya, mengejek bau mulut si kakek yang luar biasa busuk membuat kakek itu pergi dengan lesu. Ngomong-ngomong soal monster, mereka adalah makhluk buas berkuasa misterius. Sama, kalian pasti sepemikiran denganku. Seperti penyihir bagi manusia, monster adalah kasta tertinggi dari hewan buas. Tran sangat antusias akhirnya bisa melihat penyihir asli, tapi dia juga sedikit merasa ragu. Apakah penyihir ini benar-benar spesial karena hanya desa terpencil yang meminta bantuannya? Meski begitu, dia tetap penasaran ingin melihat seberapa kuat mereka. Beberapa saat kemudian Tran mencium aroma darah segar dan mulai melacak sumber baunya. Tidak lama, dia menemukan sisa mayat kakek yang baru saja memperingatkannya. Tubuhnya sudah terkoyak-koyak hancur seperti kertas sobek. Tran kaget kakek itu baru saja mengingatkannya, tapi malah dia yang mati duluan. Tran tetap memasang wajah dingin dan datar saat mengamati mayat itu. Dia menyimpulkan kalau ini bukan ulah hewan buas biasa yang membunuh si kakek, artinya sang monster lah pelakunya. Belum selesai dia berpikir, si pelaku tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Monsternya sama persis, seperti yang dideskripsikan. Berbalut aura hitam gelap, ukurannya sangat raksasa dengan wajah yang mengerikan. Saat bicara soal monster, kekuatan mereka dianggap terlalu gila sampai manusia biasa tidak bisa mengatasinya. Anak Rob mendengar ini dan merasa desa mereka sudah tamat. Tapi ayahnya meyakinkan kalau si penyihir pasti menaklukkan monster itu. Dia bilang, penyihir tidak mungkin kalah karena mereka bisa menghabisi monster hanya dengan satu kata. Sekarang saat Tran berhadapan langsung dengan monsternya, sama sekali tidak ada rasa takut padanya. Dia, dengan sangat tenang, menyuruh monster itu mati. Gelombang kejut besar menghantam monster itu hingga mundur, tapi ia tetap kokoh berdiri. Tran benar-benar terdiam melihat serangan pertamanya. Gagal total. Dan saat dia sibuk memutar otak mencari cara lain, monster itu melompat ke arahnya. Tran memakai kata perintah lain menyuruhnya berhenti, tapi monster itu berhasil menghindarinya tipis. Tran kaget, dua kata perintah andalannya sama sekali tidak mempan melawan makhluk ini. Tiba-tiba monster itu berbalik marah dan menyerangnya balik. Tran langsung melompat ke belakang menghindari serangan monster itu dan dia pun memutuskan untuk serius. Tran kembali ke gaya bertarung penggembala lalu mengeluarkan ketapelnya. Dia memasang batu dan melapisinya dengan sihir sebelum menembakkannya. Saat batu itu melesat cepat ke arah target, dia memakai mantra perintah lain agar melaju makin kencang. Saat projektilnya makin dekat, Tran menyuruh batunya menembus. Dan bam gaya tarik luar biasa plus gelombang kejut langsung menembus tubuh si monster. Tapi itu belum cukup untuk membunuhnya. Monster itu terus berlari menerjang Tran. Monster itu tidak tahu kalau serangan Tran belum selesai karena batunya berbalik seperti bumerang mengincar kepalanya. Dengan kekuatan yang super gila, batu itu menebas habis bagian belakang kepala monster itu sebelum sempat menyentuh Tran. Berkat kecepatan ekstrim proyektil tadi, monsternya langsung mati terkapar. Percayalah kalian dan aku pasti ketagihan melihat aksi gila Tran selanjutnya. Semuanya selesai. Dia memutuskan untuk membuang jasad monster itu ke lembah sambil berpikir betapa warga desa suka membuatnya stres. Keesokan paginya Tran mendapat kunjungan mendadak dari sekelompok warga desa yang mengamuk. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah semuanya mulai gila. Mereka menggedor pintunya tanpa sopan santun, menuduhnya membunuh Robus, dan pria yang memimpin malah mencengkeram kerah Tran menyebutnya tidak tahu malu. Dia mengklaim Tran melukai Robus sebelum membuangnya agar dimakan monster. Tran dengan santai menjawab bahwa dia paham kenapa mereka ingin menjebaknya.
Jelas pria tertua di desa mati sendirian karena para pemuda terlalu pengecut untuk melawan monster itu. Tran bilang mereka memilih untuk menjebaknya, karena itu adalah cara termudah bagi mereka untuk melempar kesalahan padanya. Ini benar-benar membuat pria itu marah dan dia meninju wajah Tran, tapi serangan itu dihindari dengan sangat mudah. Tran kemudian meluncurkan. Serangan balik menanduk pria itu sampai hidungnya berdarah parah. Jauh di lubuk hati, Tran merasa senang dia punya sihir, karena itu membuat semuanya sangat praktis. Soalnya kalau dia menginginkan sesuatu itu terjadi dengan bayaran mana. Salah satu penyerang berlari ke arah Tran berniat memukulnya dengan tongkat, tapi Tran berbisik pelan menyuruhnya jatuh. Keinginannya langsung terkabul dan pria itu mendadak tersandung sebelum mencapai Tran. Tran terus mempermainkan sisanya karena dia bahkan tidak perlu bersusah payah untuk menumbangkan mereka. Yang dia rencanakan hanyalah menghajar mereka secukupnya agar tidak mati. Tran lalu merebut tongkat dari satu orang dan memukul wajahnya sambil tetap menggunakan pria itu sebagai tameng dari pukulan yang lain. Akhirnya Tran dengan mudah mengalahkan mereka semua sambil menyembunyikan identitasnya sebagai penyihir. Setelah menghajar mereka, Tran menceramahi mereka, bilang kalau mereka seharusnya menggunakan tenaga yang sama, seperti saat melawannya untuk mengurus pemakaman Robin. Setelah membereskan para pria, Tran bertanya pada wanita di sana apakah mereka juga ingin bertarung. Tapi para wanita itu mengangkat tangan bilang kalau mereka tidak mau cari masalah dan cuma berniat menyapanya. Tran tidak peduli karena mereka tidak punya nyali untuk bertarung seperti para pria dan dia menyuruh para wanita menyeret pria-pria itu turun gunung. Saat Tran kembali ke dalam rumahnya, dia tahu masalah ini belum selesai karena mereka pasti akan memerasnya saat dia berdagang ke desa nanti. Biarpun begitu dia cuek saja karena dia bisa menghajar mereka lagi sampai mendapat harga adil. Tran yakin tidak akan ada lagi pembuat onar yang datang mengganggunya, karena mereka sudah dihabisi. Tapi bersiaplah kejutan akan datang. Belum selesai bicara, ada ketukan di pintu. Dia membukanya dengan marah sambil bertanya siapa itu. Betapa mengejutkannya. Pria yang berdiri di depan pintu sama sekali tidak terlihat seperti warga desa. Tran bertanya siapa dia dan pria itu menjawab bahwa dia hanya ingin meminta bantuan soal perjalanannya, tapi sepertinya dia datang di waktu yang salah. Tran meminta maaf atas kekasarannya beralasan dia baru kedatangan tamu tak diundang. Dalam hati Tran bahkan tidak tahu apakah balasannya. Itu sudah sopan karena dia jarang mengobrol dengan warga desa meskipun ibunya selalu mengajarinya tata krama. Berusaha keras memperbaiki suasana, Tran memberitahu pria asing itu bahwa dia boleh masuk kalau sedang mencari penginapan. Tidak lama setelah itu, Tran menyiapkan hidangan yang luar biasa mewah untuk si pria asing. Sambil makan, mereka asik mengobrol dan Tran memberitahunya bahwa dia jarang bicara dengan warga desa karena dia lahir dan besar di bukit. Nyatanya dia hidup sebagai gembala seumur hidupnya. Dia lalu bilang pada pria asing itu kalau sungguh aneh, kota sekecil ini kedatangan turis. Secara mengejutkan pria itu memujinya bilang kalau dia punya tata krama yang baik untuk seseorang yang tumbuh sendirian sebagai gembala. Tran mengungkapkan bahwa dia belajar dari ibunya, tapi dia menyebutkan kalau ibunya sudah meninggal karena sakit. Pria asing itu membuat tanda agama sambil meyakinkan Tran bahwa ibunya ada di surga karena membesarkan putra yang baik. Setelah selesai membahas itu, keduanya kembali ke obrolan biasa dan Tran bertanya apa yang membawanya jauh-jauh ke kota pedesaan ini. Pria asing itu menyebutkan bahwa dia sedang mengerjakan kontrak karena seseorang memintanya untuk mengurus monster di desa dan akhirnya terungkap bahwa dia adalah penyihir. Tran sangat kaget dan menyadari bahwa pria ini adalah penyihir raus yang pernah dia bicarakan. Penyihir itu kemudian bilang pada Tran kalau dia punya satu pertanyaan dan Tran mempersilakannya untuk bertanya. Penyihir itu menyebutkan bahwa dia sebenarnya bisa merasakan hawa monster, tapi tidak bisa melihatnya. Dan yang lebih aneh lagi, Tran sangat tenang menghadapi situasi ini meskipun dia tahu apa yang terjadi. Penyihir itu bilang bahwa Tran adalah target yang sangat ideal bagi sang monster, tapi dia sama sekali tidak terlihat takut. Penyihir itu berkata Tran tampak sangat berani untuk ukuran gembala yang tidak pernah keluar kota. Dengan nada serius, dia bertanya siapa.
dia sebenarnya. Kita semua pasti bisa merasakan ketegangannya kan. Penyihir itu bertanya, apakah Tran juga seorang penyihir? Ini langsung membuat pikiran Tran kacau. Dalam sebuah kilas balik, dia pernah bertanya, apa yang terjadi jika ada yang tahu dia penyihir? Ibunya menjelaskan menggunakan analogi bahwa ada bangsawan jahat yang mirip seperti para gembala. Dia bilang jika bangsawan ibarat gembala seperti mereka, maka ksatria itu ibarat anjing peliharaan bangsawan. Dia bilang mereka mungkin menyayanginya seperti keluarga, tapi mereka juga bisa mengorbankannya kapan saja jika perlu. Ibunya memberitahunya bahwa dia tidak ingin kehidupan semacam itu untuknya, jadi dia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tahu identitas penyihirnya, terutama penyihir lain. Dia bilang jika mereka tahu, mereka akan langsung membawanya, pergi dan mengubahnya jadi anjing gembala yang bisa dibuang kapan saja. Ibunya memberitahu bahwa untuk mencegah orang tahu dia penyihir, kemungkinan terburuknya dia bahkan harus rela membunuh orang. Dan sekarang di masa kini, Tran sudah mempertimbangkan opsi ekstrem itu. Penyihir tersebut bisa melihat ekspresi dingin Tran, lalu bertanya kenapa dia tidak menjawab pertanyaannya. Tapi sebelum Tran sempat bergerak untuk membunuhnya, penyihir itu mencairkan suasana bilang kalau itu semua cuma lelucon, tapi ekspresi dingin, Tran merusak segalanya. Tran pun tenang kembali karena sangat terkejut. Dan dia minta maaf soal itu beralasan selera humornya memang buruk. Namun penyihir itu bilang dialah yang seharusnya minta maaf karena membuatnya panik. Tran tersenyum lega dan berkata pada penyihir itu kalau ini pertama kalinya dia mendengar lelucon penyihir, jadi dia benar-benar lengah. Penyihir itu lalu mengingatkan Tran bahwa mereka belum saling kenal dan akhirnya dia memperkenalkan diri sebagai Chayorn, si pengembara. Keduanya saling berjabat tangan dan Tran juga mengungkap identitasnya. Tran bilang usianya 18 tahun ini dan Chayorn menyebut usianya 75. Tran kaget mendengarnya karena Chayorn awet muda, dan Chayorn menjelaskan bahwa penyihir menua lebih lambat dari manusia biasa. Dia menambahkan bahwa umur mereka lebih panjang, lalu Tran bertanya bagaimana dia bisa jadi pengembara. Chayorn bercerita bahwa setelah melayani keluarga Arabian selama 60 tahun, dia pergi dan memutuskan berkeliaran tanpa menetap di satu tempat. Tanpa sadar Tran dan Chayorn sudah tenggelam dalam obrolan panjang membuatnya heran karena bisa senyaman itu dengan orang asing. Sadar hari sudah mulai larut, Chayorn memberitahu Tran bahwa ini saatnya dia pergi. Chayorn lalu menaruh sekeping perak Arabian di meja menjelaskan kalau itu koin perak paling murni, jadi pasti cukup untuk membayar makanannya. Tran menerima koin itu dengan penuh rasa syukur, sambil mendoakan semoga perburuan Chayorn lancar. Chayorn menyuruh Tran jangan bertingkah seolah ini perpisahan selamanya karena dia mungkin mampir lagi untuk numpang makan di jalan. Keesokan paginya Tran pergi ke padang rumput untuk mengumpulkan dombanya dan dia tampak jauh lebih bersemangat. Sangat masuk akal karena ini pertama kalinya dia bertemu sesama penyihir dan menikmati obrolan yang terasa sangat nyaman. Tran mengakui Chayorn punya humor paling bagus dibanding semua orang dewasa yang pernah dia temui. Malam sebelumnya, Chayorn juga membawa pulang hasil buruan, jadi Tran menyimpulkan bahwa dia adalah orang baik. Padahal awalnya dia mengira semua bawahan bangsawan itu kejam. Nah, kita tunggu saja kelanjutannya. Sekarang Tran cuma bingung bagaimana cara memberitahu Chayorn kalau sudah tak ada lagi monster. Sini ngumpul kita bakal saksiin kejadian epik malam itu, Kior lagi investigasi hutan. Dia lihat jejak pertempuran barbar, tapi anehnya nggak ada hawa monster sama sekali. Dia malah nemu batu nyangkut di pohon. Pohon-pohon di sekitarnya juga pada tumbang, bikin dia mikir apa monsternya udah tamat. Terus otaknya mulai muter, siapa coba orang iseng yang udah berburu di sini, apa mungkin kepala desa nyewa penyihir lain selain dia? Ya tapi syukurlah. Kalau monsternya beneran udah mati, berarti tempat ini udah aman dong. Itu yang paling penting buat sekarang. Tiba-tiba dia nyium bau yang super aneh. Pas dia nengok boom monster macan tutul yang dikalahin Tran malah asik jalan ke arahnya. Tapi tunggu dulu, situasinya makin kacau. Monsternya berubah jadi Wraith alias roh penasaran Chaor, langsung panik setengah mati nggak nyangka ada orang sinting yang ninggalin monster begini. Belum sempat dia mikir jernih, monster itu langsung nyerang bikin dia lompat mundur.
Gini ya, monster itu bakal jadi wraith kalau mana dari mayatnya nggak diserap abis dikalahin. Logika dasar banget ini mah buat para penyihir, semua orang harusnya tahu monsternya ngegas lagi, tapi Chaor loncat ke udara buat ngehindar. Sekarang dia yakin 100% orang yang ngalahin monster ini pasti penyihir. Tapi kenapa malah ditinggalin jadi wraith? Coba dia mikir apa ini kerjaan bocah pemula. Tapi logika dia nolak soalnya nggak mungkin banget pemula bisa ngebantai monster. Seganas macan tutul di depannya ini. Karena otaknya udah mentok mikirin alasan monster itu dibiarin jadi Wraith Kior akhirnya ngambil kesimpulan kalau dia harus habisi makhluk ini sekarang. Kior langsung bikin panah sihir dan nembak monsternya. Tapi kejutan serangan sihirnya malah nguap gitu aja. Kior melongo kaget soalnya ini cuma berarti satu hal yang sangat buruk. Mana monster ini jauh lebih gede dari miliknya, tiba-tiba monsternya ngilang gitu aja dari pandangan. Kior langsung keringat dingin, dia beneran buta sama apa yang bakal dilakuin monster itu selanjutnya. Detik berikutnya, monsternya muncul di belakang, ngasih tebasan Mouthcorn, nyaris lolos, tapi tetap aja kena sabetan. Nah di titik inilah, dia sadar kalau dia lagi ngelawan monster yang mustahil dikalahin kesatria biasa. Dari analisanya, minimal butuh bangsawan tingkat bawah buat punya peluang menang. Keringat ketakutan langsung dah ngucur deras di wajahnya. Tahan napas kalian karena disinilah semuanya jadi gila. Ketemu monster sekuat ini di desa terpencil itu bener-bener sial. Ngelihat situasinya makin horor, Korn mikir riwayatnya bakal tamat. Tapi dia ogah mati sendirian. Rencananya dia bakal bawa monster itu mati bareng. Dia mulai ngumpulin semua mana ke tangannya, niat mau nusuk monsternya pas dia diserang. Bener aja monsternya maju, Korn ikutan loncat ke arahnya siap jadi martir demi ngancurin makhluk itu. Tapi tepat sebelum monsternya nyampe ledakan sihir super dahsyat tiba-tiba muncul dari kejauhan dan membelah monster itu langsung tamat dalam satu serangan. Wajah Kieran kelihatan lega banget. Terus tiba-tiba dia dengar suara yang super familiar di belakangnya nanya keadaannya. Kuran nengok sambil jantungan gak nyangka banget kalau Tran itu ternyata penyihir. Tran santai aja ngeiyain dan kan langsung ngegas nanya kenapa gak bilang dari awal. Tran diam aja pas ditanya gitu. Korn lalu ganti pertanyaan, nanya kenapa Tran malah nolongin dia padahal bisa aja kabur. Tran akhirnya mutusin buat jelasin alasannya dan buat tahu ini kita balik ke malam. Sebelumnya pas kan pulang bawa hewan buruan liar. Waktu itu Tran nanya ngapain sok jadi pahlawan padahal skillnya bisa ngasilin banyak uang. Korn lalu curhat kalau warga desa itu kasihan banget hidup di perbatasan tanpa perlindungan apa-apa. Tran ngingetin kalau itu bukan salahnya. Tapi Kieran bilang dia itu penyihir yang mewarisi kekuatan dewa bro. Jadi dia ngerasa wajib buat ngelindungin rakyat jelata. Kurang sadar sih, nggak semua penyihir sepemikiran sama dia soalnya tiap orang punya prinsip dan gaya hidup masing-masing. Balik ke masa sekarang, Tran balikin kata-kata Kuran, tiap orang punya gaya hidupnya sendiri. Tiba-tiba monsternya nyerang lagi, tapi untungnya mereka berdua berhasil menghindar tepat waktu. Kuran langsung bilang ke Tran kalau mereka nggak bakal sanggup ngelawan monsternya, soalnya ini kelas berat yang cuma bisa dilawan sama bangsawan. Tran malah nyuruh Korn pergi lapor ke kepala desa secepatnya buat evakuasi, sementara dia nahan monsternya. Jauh di lubuk hati Korn cemas banget, Tran bakal mati konyol, tapi dia bener-bener nggak punya pilihan lain selain nurut. Saat itu juga Tran bilang santai aja kalau serangan terakhirnya tadi kena berarti nggak ada yang perlu dikhawatirin. Jorn langsung melongo kaget soalnya omongan Tran ini. Secara nggak langsung bilang kalau serangan tadi belum kekuatan penuhnya. Korn makin shock. Parah gila, berarti Tran ini levelnya udah setara bangsawan. Atau malah lebih ngeri lagi Korn. Cuma bisa nonton pas Tran mulai nyerap mana dari udara siap-siap ngeluarin serangan mematikan. Di momen inilah Korn sadar dia lagi berdiri di depan penyihir yang bisa bikin dunia jungkir balik. Di sisi lain Tran emang niat gaspol soalnya dia juga penasaran sama batas kemampuannya. Dengan mana yang meluap-luap, dia ngumpulin banyak batu buat dijadiin peluru buat nyerang Wraith itu. Curan nolak keras biarin Tran tarung sendirian. Peduli amat sama bakat jeniusnya Wraith itu tetap musuh yang gila-gilaan susahnya buat dikalahin. Kalian pasti mikir yang sama denganku kan? Orang ini emang beda level. Curan awalnya ngotot mau bantu, tapi langsung kicep pas lihat serangan pertama Tran yang super brutal. Dia sadar cuma bakal jadi beban dan satu-satunya cara sekarang cuman ngebiarin bakat Tran mekar.
Serangan Tran emang ninggalin efek super ngeri, tapi pas debunya hilang Wraith itu masih hidup, Tran langsung kaget. Bukan main. Kor ngasih tahu kalau Wraith itu kebal sama serangan fisik, bro. Tran nanya dong gimana cara bunuhnya kalau fisik nggak mempan. Dan Kor jawab kalau satu-satunya. Cara bunuh dia cuma pakai api atau petir. Tran nurutin saran Korn dan nyoba bakar monsternya, tapi gagal total. Caor langsung negur kalau caranya salah besar. Kuran sampai nggak habis pikir. Masa Tran nggak tahu logika paling dasar penyihir? Soalnya buat nerapin sihir ke makhluk hidup ngelakuin proses yang bener, itu syarat mutlak banget. Dari momen absurd ini, Korn mulai sadar jangan-jangan Tran nih pelaku yang ngalahin monster dan ngebiarinnya jadi Wraith itu terus ngamuk brutal nyoba nangkap Tran, tapi si Korn akhirnya paham satu fakta gila. Tran itu seumur hidupnya nggak pernah nyerap mana Korn, lalu nyuruh Tran jangan cuma nyalain api, tapi dia harus bikin apinya baru ditembakin. Tran ngikutin instruksi Kuran dan mulai bikin api di telapak tangannya. Asal kalian tahu, bikin api itu gampang buat penyihir, tapi ngendalinnya itu yang bikin nangis darah butuh. Latihan khusus, tapi Kuran malah bengong parah pas lihat Tran bikin bola api gede tanpa keringetan sama sekali. Tran langsung nembakin apinya ke Wraith, makin lama intensitasnya makin gila. Pas kena target, Wraith itu teriak kesakitan dan Kijor nyuruh dia terus tambahin mana ke apinya biar nggak padam. Dia harus bakar habis Wraith itu sampai jadi abu. Tanpa sisa Tran nahan intensitas apinya, dengan muka datar sampai Wraith itu bener-bener hangus jadi tengkorak gosong. Caor shock berat mereka baru aja menang lawan. Musuh kelas berat Kyorn gemeteran masa Wraith yang butuh bangsawan buat ngalahin malah dibantai sama penggembala Gunung Tran, nanya Caor apa udah kelar, dan Korn nyuruh dia nyerap. Mananya dulu kalau nggak mau tarung lawan Wraith lagi besok-besok. Tran nanya polos gimana caranya dan Korn ngejelasin dia harus ngebayangin nyedot sesuatu ke dalam dirinya. Tran ngangguk santai dan ngulurin tangan buat nyoba. Tiba-tiba mana itu keluar dari mayat monsternya dan masuk full ke tubuhnya. Jorn nyeletuk kalau Tran bakal ngerasain semacam kepuasan. Jadi begini akhirnya. Kita baru aja lihat pemula ngebantai monster mengerikan sendirian Kijorn yang masih kepo nanya apa ini beneran pertama kalinya dia nyerap mana dan Tran ngeiyain dengan santai. Oke, mari kita mulai. Mana tumbuh seiring usia dan cara terbaiknya ya bunuh monster atau penyihir untuk menyerap mana mereka. Tapi gila ini pertama kalinya Tran menyerap mana dan dia langsung bisa pakai sihir sekeren ini. Cayorn sadar potensi bawaan Tran itu benar-benar beda kelas. Tiba-tiba, Cayorn memanggil nama Tran minta maaf karena tadi sempat kasar sambil nanya dia dari klan mana. Tran cuma nyuruh Korn lepas tangan yang terluka duluan, bikin Korn kaget setengah mati. Mereka pun pulang, lalu setelah membersihkan dan membalut lukanya Korn minta maaf karena bikin Tran stres. Tapi Tran ngingetin pria itu kalau dia udah bilang berkali-kali dia bukan dari keluarga bangsawan elit. Dia cuma gembala yang bahkan nggak tahu siapa ayahnya. Korn langsung nanya kenapa orang sekuat dia malah jadi gembala Kior, meyakinkan Tran kalau dia sama sekali nggak bermaksud meremehkan, cuman ya nggak cocok aja buat dia. Tran bilang itu murni permintaan ibunya. Dia cerita kekiran ibunya selalu bilang bangsawan itu cuma manfaatin penyihir lalu membuangnya. Dengar itu Kuran malah memuji ibu Tran sangat bijak. Tran jelas kaget kirain Kior bakal ngejek ibunya terlalu protektif, tapi Korn malah tegas. Setuju kalau ibunya itu pintar. Katanya kekuatan besar penyihir selalu bawa konflik. Dia cerita beberapa tahun lalu ada perang brutal antar keluarga bangsawan besar. Perang antara klan Arabian tempatnya mengabdi melawan klan Agung Zahar. Dia bilang korbannya luar biasa, banyak dari sekitar 3.000 ksatria Arabian yang maju tempur ada lebih dari 900 yang tewas. Parahnya semua orang terdekat Korn ikut jadi korban. Korn menyebutkan mereka yang gugur termasuk istri dan anak kesayangannya. Kyorn mengaku cuma dia yang tersisa. Makanya ketakutan ibunya itu beralasan karena nyawa ksatria bisa hilang lebih cepat dan lebih sia-sia dibanding rakyat biasa. Tapi dia juga ngingetin kalau, nah perhatikan baik-baik bagian ini, ibunya salah soal satu hal bakat Tran. Tran bingung, lalu Korn bilang dia itu cuma ksatria biasa tapi Tran bisa habisi monster yang bahkan gak bisa dia sentuh. Kak bilang potensi Tran itu selevel bangsawan bukan ksatria kacangan. Bahkan bakatnya masuk tingkat atas Tran, lalu cerita ke Cayorn kalau ibunya bilang ayahnya itu ksatria
Padahal sekarang dia mikir itu pasti bohong. Tapi Korn ngejelasin banyak anak bangsawan yang kemampuannya lebih ampas dari ksatria, sementara ada juga anak luar biasa selevel bangsawan yang lahir dari ksatria. Kak lalu nyaranin Tran buat turun dari bukit ini. Waktu Tran tanya kenapa, dia jawab manusia masih butuh banyak bangsawan dan ksatria. Manusia itu belum jadi predator puncak, soalnya ras lain yang dulu diusir dewa masih nunggu momen buat bangkit lagi. Dan di tengah ancaman kiamat ini, para bangsawan malah sibuk perang sendiri. Quran bilang itulah alasannya mereka butuh bangsawan kuat yang baik hati kayak dia. Kor berjalan ke arah pintu dan nanya apakah Tran puas cuma jadi gembala. Tran diam mikir bentar, lalu nanya Korn apa yang bakal dia dapat kalau turun gunung. Korn langsung jawab, semua tergantung tujuannya. Korn bilang kejayaan atau keluarga itu memang susah dicapai, tapi semua terserah imajinasinya. Saat Korn melangkah keluar, dia ngomong kalau Tran bisa saja jadi pengembara kayak dia berburu monster atau jadi penjelajah dunia antah berantah. Malahan dia bisa minta diadopsi masuk klan besar dan mulai meniti jalan kekuasaan absolut. Tran ngikutin Kior dan setuju sama omongannya, soalnya lihat dunia luar pasti jauh lebih seru daripada cuma ngurus domba di bukit. Tran ngaku untuk pertama kalinya dia penasaran sama dunia luar. Di sisi lain, Quran khawatir dia ngasih ekspektasi yang salah, tapi dia janji bakal terus dukung Tran pakai semua kemampuannya. Tiba-tiba Quran nanya apa kemampuan garis keturunannya. Jelas aja Tran kebingungan total. Quran langsung minta maaf karena sembarangan nanya, dia lupa kalau Tran ini nol besar soal sihir. John lalu ngejelasin kemampuan garis keturunan itu warisan leluhur bangsawan bangsa Freyan. Dia bilang hal inilah yang membedakan ksatria biasa dan bangsawan. Chaor lalu nanya apa ada sihir yang terasa super gampang waktu dipakai, atau mungkin dia punya bakat dewa yang enggak butuh sihir sama sekali. Tran ngaku hidungnya lumayan tajam dan dia jago banget lempar batu. Chaor ngasih tahu kalau penciumannya itu bisa dibilang kemampuan garis keturunan, dan lempar senjata itu ciri khas klan Arabian. Itu emang bakat umum, tapi Chaor nyuruh Tran cerita lebih banyak setelah bongkar semua kemampuannya. Kalian lihatkan ekspresi Korn berubah drastis. Tran nanya kenapa, lalu Korn bilang dia akhirnya tahu asal-usul asli. Tran langsung nanya dari klan mana. Dengan nada super dingin dia sebut satu nama besar, klan Sahar. Musuh bebuyutan yang bantai klan Arabian. Pas Tran dengar itu dia langsung paham kenapa tatapan Korn jadi beda. Gila, Tran gak nyangka dia berasal dari klan yang paling dibenci Korn. Ini bikin Tran bingung mau ngomong apa ke pria itu sekarang. Awalnya dia mau minta maaf, tapi dia sadar yang bikin ulah kan anggota keluarga yang mukanya aja gak pernah dia lihat. Intinya mereka itu secara harfiah orang asing. Quran sadar muka Tran udah pucat, dia langsung tepuk pundaknya nyuruh lupain aja masa lalu karena Tran sama sekali gak ikut perang itu. Di saat yang sama Tran coba ngomong sesuatu, tapi Kior motong bilang ini murni urusan orang dewasa. Katanya kalau darah dibalas darah perang, gila ini gak bakal ada ujungnya. Tran nanya, apa Quran gak nyesel nyuruh dia turun gunung? Kiran ngaku kalau Tran turun demi kekuasaan cepet atau lambat, dia pasti gabung ke keluarga Zahar. Tapi dia yakin banget sama karakter Tran. Tran cuma bengong aja, lalu Quran ngejelasin kalau dia percaya sama hati nurani Tran yang udah nolongin dia dari monster. Lagian Tran udah jujur soal identitas yang dia sembunyiin seumur hidupnya. Korn bilang kalau orang sebaik Tran bisa berkuasa. Di keluarga Zahar, dia pasti bisa mencegah perang berdarah terulang lagi. Kak lalu balik badan bilang ke Tran, gak usah terlalu dipikirin soalnya Tran sendiri belum mutusin mau gabung Zahar atau enggak. Tran menahannya bilang sekarang pikirannya udah bulat, dia mau turun gunung. Korn langsung memuji dan bilang kalau dia udah ambil pilihan cerdas, tapi Tran bilang dia nggak bakal pergi sekarang. Dia janji bakal turun setelah luka Jorn sembuh total. Jorn jelas kaget dengarnya dan dia ngaku kalau Tran itu memang orang baik. Nanti Korn duduk buat ngajarin dasar-dasarnya. Ke Tran bilang kalau mau pakai sihir itu butuh mana, makanya mana disebut sebagai kunci menuju kekuatan dewa. Emang sih nggak semaha kuasa namanya, tapi dia jelasin kalau mau ngeluarin sihir mana yang dipakai harus. Pas Tran langsung kepo soal standar mana buat sihir ini. Kurin ngejelasin tingkat kesulitan sihir itu dinilai dari 3 hal. Pertama, garis keturunan.
kedua kecocokan, dan yang ketiga itu kausalitas. Syarat pertama itu mutlak dari darah bawaan lahir. Ini berlaku buat semua bangsawan yang bukan ksatria. Dia kasih contoh gampang bilang kalau bakal. Susah banget buat Tran nyembuhin luka pakai sihir karena dia bukan dari keturunan Reista di selatan yang bisa pakai ini tanpa latihan. Nah, untuk syarat kedua yaitu, kecocokan Korn sebut ini soal kebiasaan. Masuk akal buat kita kan penyihir pasti lebih jago pakai sihir favoritnya. Contohnya nih, perhatikan gimana dia bikin. Ayo kita mulai. Pernah lihat seseorang melempar bola api semudah melempar batu Tran menyadari membuat api biasa tidak akan secepat atau sekuat itu. Kunci dari semua kegilaan ini adalah kausalitas. Namun jujur saja dia sendiri belum terlalu paham. Kyoran lalu bertanya apa yang terjadi jika dia dibunuh langsung pakai mana. Tran menjawab, mungkin cuman akan ada cahaya terang dari kepalanya dan sudah begitu saja. Kyoran tersenyum menjelaskan itulah efek samping kalau tidak ada kausalitas. Dia lalu menempelkan tangan di atas cangkir, membuat air di dalamnya mendidih seketika. Dia menegaskan bahwa sihir gagal kalau hasil akhirnya tidak punya penyebab logis, apalagi untuk hal yang mustahil. Mendengar itu mata Tran berbinar. Dia langsung paham intinya karena kalau dia ingin membunuh lawannya, dia tidak perlu membuang mana untuk mengutuknya. Cukup ciptakan tembakan api sebagai penyebab logis kematiannya, super jenius kan. Tran langsung mempraktekkan teori itu dengan menyalakan api di cangkir tadi. Sambil bercanda, dia bilang membunuh Kyoran pakai cara ini jauh lebih praktis dan natural daripada sekadar menyalakan api, entah dari mana. Kyoran cuma bisa tertawa puas, melihat betapa cepatnya Tran menyerap semua itu. Dia bahkan bercanda kalau Tran lebih cocok jadi profesor akademi ketimbang penyihir. Tran lalu membalas bahwa dia memang bisa mengendalikan hewan sesuka hati, tapi bingung kenapa monster sihir juga butuh kausalitas. Kyoran menjelaskan itu semua karena mana mereka obrolan panjang dan membosankan tentang cara kerja sihir pun berlanjut. Pada akhirnya, Kyoran membocorkan rahasia garis keturunan Zahar, punya sihir spesialisasi dalam kamuflase dan pelacakan tingkat tinggi. Dia langsung menantang Tran untuk mencobanya sendiri saat itu juga dan Tran setuju. Dia membayangkan dirinya menghilang. Dan boom, Kyoran syok berat melihat Tran benar-benar tak kasat mata. Saat Tran muncul lagi, Kyoran tampak berkeringat dingin mengaku sudah lama tidak melihat sihir semenakutkan itu. Dia bercerita bahwa inilah kekuatan yang paling ditakuti para kesatria Arab di medan perang dulu, gila bukan? Tapi Kyoran juga memperingatkan bahwa kemampuan ini sama sekali tidak tertembus meski terlihat sangat overpowered. Kyoran lalu berjanji akan mengajarinya lebih banyak metode latihan sihir Tran. Jadi curiga kenapa mengajari sihir sebanyak ini kepada penyihir dari. Keluarga musuh Kyoran tersenyum ramah mengingatkan bahwa Tran sudah menyelamatkannya dan dia sangat percaya pada sifat aslinya. Singkat cerita, Tran akhirnya turun ke desa dan mengumumkan rencana mengejutkan. Dia mau menjual domba-dombanya dan pergi dari situ tas sudah dikemas rapi. Kepala desa langsung panik luar biasa memprotes keras kenapa keputusan sebesar itu diambil tanpa diskusi sama sekali. Dengan wajah datar, Tran menyuruh Pak Tua itu mencari penggembala baru. Baginya, tak ada yang berhak mengatur barang miliknya, tapi dia memberi penawaran, belilah domba itu dengan harga wajar atau dia akan melepaskan semuanya ke alam liar. Begitu saja Tran menantang mereka untuk menangkap sendiri domba-domba itu nantinya. Tapi dia sangat yakin warga desa pasti akan kewalahan setengah mati. Kepala desa benar-benar frustrasi, tapi dia tahu Tran tak pernah main-main dengan ucapannya. Daripada mencari masalah, si kepala desa akhirnya menyerah dan membayar semua domba itu. Menyuruh Tran pergi sesuka hatinya. Setelah urusan beres, Kyoran dan Tran memulai perjalanan mereka. Di tengah jalan, Tran baru ingat warga desa masih berhutang kompensasi pada Kyoran, tapi Kyoran santai saja, dia tidak mau menagih sepeser pun karena Tran lah yang membereskan monster itu. Tak lama mereka tiba di persimpangan jalan dan Kyoran bilang disinilah mereka berpisah. Kyoran minta maaf karena menolak ajakan berkelana bersama dia, lebih suka sendirian. Tran tersenyum mengerti dan berterima kasih atas semua ilmunya. Keduanya pun saling mengucapkan selamat tinggal. Tran berharap kelak mereka bisa bertemu lagi sambil tertawa. Saat siluet Kyoran menghilang, Tran tiba-tiba tersadar betapa selama ini dia merindukan sosok seorang.
figur ayah dalam hidupnya. Perjalanan solo pun berlanjut di tengah gurun yang panas. Tran melihat sekelompok pria aneh dari kejauhan. Dia menebak-nebak apakah mereka pedagang keliling antar desa. Tanpa ragu Tran mendekati mereka untuk bertanya arah. Kelompok itu sempat mengira Tran mau mencari ribut, tapi dia dengan santai bilang cuma pengelana yang butuh petunjuk jalan ke kota terdekat. Pria bermata satu di sana menunjuk arah asal mereka, memberitahu Tran bahwa jalan itu akan membawanya ke kota murai Tran yang puas berniat segera pergi sambil mengucapkan terima kasih banyak. Tapi tunggu dulu, pria itu langsung mencegatnya, menyeringai licik dan bilang info tadi tidak gratis. Dia harus membayar dengan sesuatu sebagai gantinya. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah semuanya jadi seru. Tiba-tiba kelompok itu sudah mengepung Tran dengan senjata lengkap. Dia sadar sedang berhadapan dengan bandit dan pria bermata satu, memperingatkannya bahwa ini adalah tanah tandus, tempat mayat takkan pernah dicari orang. Dia menyuruh Tran menyerahkan semua barangnya mumpung mereka masih berbaik hati karena membunuhnya cuma akan bikin repot saja. Bukannya takut, Tran malah membalas dengan santai karena mereka penjahat tukang bunuh dia bisa menjadikan mereka samsak latihan senyum iblis. Di wajah Tran sukses membuat bulu kuduk para bandit itu berdiri. Tapi karena mengira itu cuma gertakan kosong, mereka maju menyerang. Hanya dengan kibasan tangan badai angin melompat dan menerbangkan mereka semua. Tran sendiri kaget melihat angin sekuat itu tercipta dengan mana yang sangat sedikit. Saat para bandit mengerang kesakitan di tanah kebingungan, Tran dengan tenangnya mengeluarkan botol minumnya. Dia menarik air keluar, membentuknya menjadi panah mematikan dan menusuk salah satu bandit. Anehnya Tran merasa kurang puas, menurutnya melempar batu justru jauh lebih kuat dan cepat. Melihat itu, bos, bandit sadar mereka telah mencari gara-gara dengan monster. Dia mulai memohon ampun, berjanji akan menyerahkan apapun asal dibiarkan hidup. Tapi saat dia mengemis anak buahnya, mengendap-endap menyerang dari belakang. Kalian pasti menebak ini akan terjadikan. Tran langsung menghentakkan kaki menciptakan duri pasir yang menusuk mereka semua. Seketika bos bandit syok setengah mati. Lalu Tran menatap bos bandit itu dan berkata dia punya satu pertanyaan. Si bos mengangguk panik bersedia menjawab apapun. Tran heran kenapa mereka nekat menyerang tanpa rencana. Padahal bisa saja dia ini penyihir elit. Sambil gemetar bos bandit menjawab alasannya sepele. Tran menundukkan kepala meski dikasari, bahkan saat menyapa pun dia membungkuk hormat. Jadi mereka langsung berasumsi bahwa Tran hanyalah orang biasa yang lemah. Mendengar itu, Tran malah berterima kasih karena informasi remeh itu memberinya pelajaran sangat berharga. Si bos bandit masih berharap nyawanya diampuni, tapi saat mendongak malaikat maut sudah menantinya. Dulu Kioran pernah berpesan tegas pada Tran jangan pernah berbelas kasih pada sampah seperti bandit. Karena mereka takkan pernah ragu menyakiti orang tak bersalah. Tran sangat paham mengampuni satu penjahat karena kasihan sama saja dengan mengorbankan 10 nyawa orang baik. Nantinya, setelah eksekusi selesai, Tran bersiap pergi mengambil root asal para bandit tadi. Melangkah jauh di bawah terik matahari, kenyataan pahit menamparnya. Dia baru saja membunuh manusia, meski ada rasa bersalah yang mengganjal. Dia tahu melepaskan mereka bukanlah pilihan persis seperti peringatan Kioran. Setelah melintasi tanah tandus sambil terus merenungkan ajaran gurunya itu, Tran akhirnya tiba di dunia yang benar-benar baru. Dari atas bukit, dia melihat hamparan kota kecil Murai. Begitu melangkahkan kaki masuk keramaian luar biasa, langsung membuatnya melongo. Ini pertama kalinya dia melihat lautan manusia. Tran sangat terpukau, arsitektur bangunannya beda jauh dari gubuk-gubuk di desanya. Gila, sensasi berada di kota besar benar-benar terasa nyata. Dia kemudian mendekati pedagang buah dan menyapanya dengan ramah. Si pedagang mengira ada pembeli, tapi Tran langsung bilang dia tidak mau beli apa-apa. Teringat pesan Kioran, dia harus segera mencari penginapan saat tiba di kota. Tran bertanya di mana letak penginapan terdekat, tapi si penjual buah malah mengusirnya mentah-mentah. Dia disuruh pergi karena tidak menghasilkan uang. Tran kebingungan apa, ada aturan wajib beli apel dulu sebelum bertanya. Dia lalu menunjuk sebuah apel. Dan disinilah kita istirahat sejenak, pastikan kalian tetap di sini untuk kelanjutan ceritanya. Sini kumpul cuy bareng gue, kita tonton petualangan Tran. Penjual bilang harganya 2 dupit, dan Tran ngeluarin 2 koin yang bikin dia ketahuan sebagai pendatang.
Tapi penjualnya tetap santai dan bilang, bayar pakai koin lain juga boleh kok. Pas mau bayar Tran nanya di mana ada penginapan dan si paman nyuruh dia jalan lurus ngelewatin toko jubah lalu belok ke kiri. Katanya, itu bangunan beratap biru dan kebetulan itu penginapan paling gede di kota ini. Ngikuti arahan si paman Tran sampai di sana dan langsung disambut ramah sama staf bernama Lena. Tran nanya, berapa harga sewa semalam dan mbaknya jawab 16 dupit. Tran setuju buat bayar tapi dia nambahin kalau ada satu hal lagi yang bikin dia penasaran banget. Dia nanya apa ada monster buruan berhadiah di sekitar sini. Lena awalnya bingung banget tapi Tran nanya begini karena dia emang harus basmi monster buat nyerap mana mereka. Terlebih lagi, berburu monster itu bisa ngasilin banyak uang menurut si Korn. Tran sadar Lena cuma diam dan nanya alasannya. Mbak itu senyum dan bilang di dunia ini gak ada yang gratis. Setelah dikasih uang, tip dia. Nyuruh Tran pergi ke balai kota padahal Tran sama sekali gak tahu balai kota itu apa. Lena jelasin kalau itu tempat ngurus fasilitas publik dan pejabat di sana itu anak buahnya, penguasa kota. Tapi dia ngasih tahu kalau tempatnya pasti udah tutup karena udah kemalaman. Makanya dia nyuruh Tran datang lagi besok paginya karena di sanalah dia bisa nemuin misi berburu monster. Lena nanya apa dia pemburu monster tapi Tran sama sekali nggak paham maksudnya. Lena jelasin ada rumor kalau orang biasa berburu monster mereka bisa berubah jadi seorang penyihir, sungguhan, dan dia nebak kalau Tran lagi usaha buat jadi penyihir. Tiba-tiba, cowok aneh bernama Madan yang ternyata pemburu monster muncul di belakang Tran dan bilang omongan Lena itu fakta. Karena dia udah lihat pakai mata kepalanya sendiri, kelihatannya Lena dan Madan udah saling kenal dan Lena kaget cowok itu masih hidup. Madan nyombong kalau dia nggak bakal mati, sebelum sukses jadi penyihir sungguhan. Tran jadi penasaran sama omongan Madan dan minta dia jelasin lebih lanjut. Madan bilang karena penyihir makin kuat dengan bunuh monster, nah prinsip. Yang sama juga berlaku buat orang biasa yang bunuh monster, artinya mereka bisa jadi penyihir. Madan ngaku kalau dia dan krunya lagi sibuk. Sekarang perhatikan baik-baik cuy. Tran kegirangan nanya apa mereka udah jadi penyihir tapi Madan bilang belum. Di kota cuma ada 4 penyihir resmi. Nah karena Tran ngaku suka berburu monster, Madan langsung ngomelin dia bilang kalau perlengkapannya terlalu buluk dan dia bahkan gak bawa senjata. Tapi Tran santai aja dan ngeluarin ketapel andalannya. Madan malah takjub banget lihat. Ketapel yang udah usang itu pertanda kalau Tran sering makainya. Tran ngaku iya soalnya alat ini mantap banget buat nembakin peluru seukuran telur dengan super cepat. Madan lalu ngusulin kalau dia bisa berburu monster rubah atau kelinci pakai ketapel itu. Madan bilang timnya butuh 1 penembak lagi dan nawarin Tran buat gabung berburu bareng mereka. Seperti yang udah ditebak, Tran dengan sopan nolak tawaran itu tapi tetap makasih atas ajakannya. Malam harinya Tran istirahat di kamar sambil mikirin betapa kacaunya hari ini. Dia penasaran apa yang bakal terjadi ke depannya karena dia dulu gak pernah mikir bakal bener-bener ninggalin desanya. Tran lagi asik mainin sihirnya pas instingnya ngerasa ada orang di dekat situ. Dia langsung bangun dari kasur dan nanya siapa yang ada di luar. Ternyata Kaur pernah pesan biar dia nggak pernah lengah, bahkan di penginapan sekalipun karena berada di kota, bukan berarti tempat itu aman 100%. Tran langsung siaga mau nyerang pas dia jalan buka pintu. Kejutannya, orang yang berdiri di sana ternyata Lena yang nanya hal konyol seolah Tran lagi tidur pulas di dalam. Lena bilang dia ke sana buat ngangetin Tran karena mikir kamarnya pasti dingin. Tran kebingungan parah dan nanya apa maksud omongannya. Lena langsung sentuh dadanya sendiri, seakan ngodein kalau maksudnya persis kayak yang dia dengar. Tapi Tran tetap aja bengong gak paham. Lena lalu bilang dia siap ngelakuin apa aja asal dibayar murah. Dan Tran nanya, gimana kalau dia gak pengen apa-apa? Lena langsung pegang pundak Tran nyuruh jangan bohong karena dia bisa baca dari raut wajahnya. Ekspresi wajah Tran seketika jadi super dingin karena dia ingat peringatan K buat gak main gila sama pelayan karena kebanyakan bawa penyakit. Walau penyihir kebal penyakit, masalahnya adalah dia bisa nularin itu ke cewek lain kalau sembarangan. Kaur pesan supaya nafsunya nggak bikin dia nyesel seumur hidup. Tran akhirnya ngusir Lena dan cewek itu pergi sambil ngamuk kesal.
Tran mulai sadar kalau hidup di kota itu benar-benar menguras tenaga, mulai dari ketemu penjual buah sampai harus ngadepin godaan Lena barusan. Tran balik ke kasurnya sambil terus mikirin tentang, kalian ngerasain hal yang sama kan? Kota itu kejam karena semua dinilai pakai uang persis kayak pikiran Tran. Sementara itu, kru Madan nanya, kenapa bosnya mau rekrut bocah yang kelihatan culun. Salah satu dari mereka bahkan ngejek Tran itu bacot doang dan cuma cocok jadi umpan monster. Madan lalu bilang kalau Tran ngingetin dia sama masa mudanya. Rupanya, Madan ngerasa kasihan lihat senjata buluk yang dipakai Tran buat berburu. Dia pengen Tran gabung biar setidaknya bocah itu bisa bertahan hidup lebih lama, anggota krunya sampai geleng-geleng lihat betapa baik hati bos mereka ini. Dan tanpa disadari, Tran ternyata bisa dengar obrolan mereka dari kamarnya. Dia tersenyum kecil dengar itu karena sadar kota. Nggak sepenuhnya sedingin yang dia bayangin. Esok paginya Tran pergi ke balai kota dan ketemu pejabat songong. Dia bilang mau berburu monster tapi ekspresi sinis dan diamnya si pejabat bikin Tran ingat pesan Kak soal dunia yang nggak bakal ramah sama dia. Tran nanya ke Korn kenapa dunia sejahat itu dan Kak Or jawab karena emang nggak ada alasannya. Dia bilang satu-satunya cara biar dihormati adalah ngaku kalau dia seorang penyihir karena orang biasa pasti langsung tunduk. Pejabat itu lalu ngasih sebuah buku misi. Nyuruh dia baca dulu sebelum diserahin. Tran sadar itu misi monster gagak dan si bapak nekenin buat bawa balik mayatnya kalau berhasil bunuh. Dia ngancem kalau bunuh monster tapi mananya nggak diserap monsternya bakal jadi roh jahat tapi Tran udah paham soal ini. Pejabat itu bilang hukumannya di kota ini adalah eksekusi mati. Tran lalu nanya kenapa bukan kesatria aja yang berburu dan dijawab kalau kesatria itu sibuk banget nggak ada waktu santai. Intinya tugas kesatria itu jaga keamanan kota. Sedangkan berburu monster di luar kota itu jatah gembel macam Tran. Tran cuekin bacotan orang itu dan cabut buat berburu sementara si pejabat yakin banget Tran bakal mati konyol. Gak lama. Setelah itu Tran balik bawa mayat monster gagak yang dadanya bolong gede bikin para pejabat melongo syok parah. Mereka makin kaget karena Tran bisa balik bawa bangkainya dengan sangat cepat. Mereka nanya apa dia kerja sendirian dan Tran jawab iya dan daripada buang waktu debat, dia langsung nagih uang hadiahnya. Salah satu dari mereka buru-buru ambil uang di meja dan pas. Nyerahin ke Tran dia nyaranin buat istirahat karena pasti capek banget. Para pejabat masih kebingungan karena Tran bunuh monster itu dengan super rapi sampai kondisinya utuh sempurna. Saat itu juga pejabat yang tadi ngelayanin dia sadar Tran belum pergi. Dia nanya ngapain masih di situ dan Tran malah nanya apa masih ada monster, berhadiah lainnya. Semua pejabat jantungan dengar ini karena nggak habis pikir Tran masih punya tenaga buat buru monster lagi. 3 hari berlalu Tran udah bantai 30 monster. Dan Lena ngasih dia hidangan paling mantap di menu mereka. Lena nebak Tran pasti udah dapat duit gila-gilaan tapi Tran bilang uang bukan tujuan utamanya. Intinya yang dia incar sekarang. So gimana menurut kalian Tran makin OP berkat mana monster yang udah dia serap? Dia sadar kekuatannya naik gila-gilaan dibanding pas ketemu Korn. Tapi dia tahu perjalanan aslinya baru aja. Sini kumpul kita bahas kelanjutan ceritanya ada batas kalau cuma pakai mana monster kroco. Tran baru aja selesai makan dan sampai mikir ada yang nambahin porsinya, padahal orang di sana bilang dia sendiri yang ngabisin semuanya. Tran langsung muji kokinya bilang makanannya enak banget. Sang koki jelas girang dan berjanji bakal bikin yang lebih mantap lain kali. Pas Tran mau balik ke kamarnya mendadak, dia ditarik dari belakang sama keroconya Midan. Mereka berani malak minta duit karena katanya Tran lagi banyak rezeki. Cuan belakangan ini. Bukannya adu mulut Tran langsung nampar wajah preman, itu bikin dia sama temannya kaget setengah mati. Temannya nyoba mukul Tran tapi gila dengan santainya. Dia menghindar dan ngasih bogem mentah ke wajahnya. Preman pertama maju bawa kursi, tapi serangannya diblokir santai, terus dia diterbangkan cuma pakai sentilan maut. Di kepala Lena langsung teriak. Nyuruh mereka berhenti bikin keributan di penginapan. Nggak lama, Midan muncul di pintu Tran. Dia nunduk minta maaf atas kejadian tadi dan bilang udah ngasih pelajaran. Buat 2 anak, buahnya jamin hal ini nggak bakal terulang. Midan ngaku kelompoknya lagi bokek berat, jadi mereka pasti iri banget lihat duit Tran yang melimpah. Midan neriakin 2 curut itu, suruh minta maaf dan mereka langsung nurut. Tran nanya apa kondisinya separah itu dan Midan ngaku kalau dalam 3 hari mereka mungkin
nggak bisa bayar kamar. Mendadak Tran nyodorin kantong duit Midan, jelas kaget dan nanya kenapa ngasih ginian. Tran santai aja bilang kalau ini bayaran atas. Kebaikannya karena dulu dia khawatir dan pengen ngajak Tran gabung. Midan beneran cengo dengernya nanya dari mana Tran bisa tahu, tapi pertanyaannya murni dicuekin dong. Tapi Tran ngingetin kalau nggak ada yang gratis di dunia ini, jadi dia minta ditukar sama informasi. Sambil senyum lebar Midan janji bakal ngasih tahu semua yang dia tahu karena cari info itu keahlian utamanya. Besoknya Tran pergi berburu dan dia yakin ini perburuan terakhirnya di kota ini karena Midan udah ngasih bocoran soal kota selanjutnya. Jadi ini saatnya dia pergi. Ternyata info dari Midan beneran daging semua. Kelihatan banget kalau Midan aslinya orang baik. Ya biarpun dia nggak seberpengalaman Caor, itu bikin dia lebih tulus. Mendadak Tran nyium bau menyengat, dia langsung lari ke arah asalnya berharap firasat buruknya salah. Waktu Tran sampai di, sumber baunya dugaanku dan dugaannya sama itu bau darah segar. Perhatikan bagian ini. Dia nemuin preman yang kemarin ribut sama dia terkapar berdarah. Seakan belum cukup gila dia muter badannya dan lihat tubuh Midan di tanah Tran sampai mikir keras apa yang sebenarnya terjadi. Kebetulan ada satu anggota yang masih selamat, dia maksain diri buat ngomong ngasih tahu Tran kalau pelakunya itu monster kelinci. Tran noleh dan si pelaku lagi natap dia. Tanpa peringatan kelinci itu lompat nyerang secepat kilat. Tran nyaris aja kena, tapi untung masih bisa ngehindar dari serangan itu di detik terakhir. Tran langsung narik ketapelnya dan nembakin batu ke arahnya, tapi gila kelinci itu bisa ngehindar baru deh. Tran sadar ternyata si monster ini udah kebiasa nangkis serangan jarak jauh. Kelinci itu nyerang lagi, tapi kali ini Tran langsung dia ngilang, jadi tak kasat mata, bikin monsternya bingung berat. Sebelum kelinci itu, sadar Tran muncul di belakang dan nancepin belati ke lehernya. Sayangnya monster itu sempat ngasih serangan balik yang bikin Tran terpental. Nggak mau buang waktu kelinci itu. Ngejar Tran lagi, jadi dia terpaksa ngilang kedua kalinya. Karena emosi monster itu mulai ngamuk para nebang pohon di sekitarnya kayak motong tahu doang buat nyari sembunyian Tran. Setelah kehabisan tenaga, dia teriak kencang banget sebelum mati kehabisan darah. Monsternya tewas Tran mulai nyerap mananya. Di momen ini dia sadar kalau jumlah mana yang lagi dia serap rasanya beda. Aslinya ini lebih gede dari monster macan tutul di desa dulu. Mendadak orang terakhir yang tadi ngasih tahu soal kelinci itu kaget, bukan main gak nyangka kalau Tran itu penyihir. Tran mengiyakan terus cowok itu nanya kenapa dia nutupin identitasnya. Tran tentu aja nyuekin pertanyaannya, malah nanya balik apa ada keluarga yang bisa dikasih. Semua barang peninggalan mereka. Cowok itu bilang dengan sedih kalau mereka nggak punya. Ini bikin Tran keingat malam sebelumnya waktu Midan cerita soal kota besar Orum. Katanya Orum punya perpustakaan yang isinya ribuan buku. Tapi ya gitu, nggak sembarang orang bisa masuk karena cuman khusus penyihir. Setelah nguburin semua kru Tran, mantap mutusin buat segera cabut ke Orum. Dia mendoakan Midan istirahat tenang sambil melangkah pergi. Setibanya di Orum, Tran akhirnya paham kenapa Murai dibilang kota kecil, soalnya Orum ini gedenya kayak bisa nelan. Murai secara utuh. Kalian juga pasti setuju sama aku, lihat aja gerbangnya antrean, masuknya panjang banget. Tran sampai mikir penjaga lagi razia buronan, tapi dia nggak begitu. Kaget juga sih secara ini kota megah. Pas mau masuk, ada penjaga yang nyetop bilang dia dilarang masuk karena seumur hidup belum pernah lihat orang pakai baju segembel. Si Tran. Penjaga itu nyuruh Tran cari tempat buat mandi dan bersihin diri dulu. Singkat cerita, Tran berhasil masuk dan langsung menuju perpustakaan raksasa yang bikin dia melongo. Saking gedenya, Tran yakin 100% tempat ini dibangun pakai sihir. Di pintu masuk, dia dicegat lagi sama penjaga yang nekanin kalau perpustakaan ini cuma buat penyihir. Tran dengan santai bilang kalau dia itu penyihir tapi penjaga malah ngegas karena ngira dia cuma tukang tipu. Salah satu dari mereka julurin tangannya ke Tran dan mendadak dia ngerasain ada yang aneh. Rupanya Quran pernah bilang kalau penyihir bisa ngenalin sesamanya dari sensor mana, bahkan bisa tahu siapa yang lebih kuat. Akibat ngetes Tran, penjaga itu nyaris aja hancur ditekan, sama kekuatan Tran yang nggak ngotak. Saking kuatnya, sampai dia jatuh lemas bikin temennya panik nanya dia kenapa. Dia sok tegar bilang aman aja padahal di dalam hati.
Dia sadar Tran ini bukan penyihir biasa minimal kelas bangsawan atau lebih ngeri lagi. Dia langsung bangkit dan ngenalin diri sebagai Kenya Ksatria dari keluarga Fultas. Kenya nanya asal-usul keluarga Tran, tapi Tran malah ngegas nanya apa wajib sebutin sebelum masuk. Kenya bilang enggak, tapi buat masuk perpustakaan dia tetap butuh izin resmi dari ketua keluarga Fultas. Kenya akhirnya milih buat ngehubungin keluarganya. Belum juga Tran sadar hal yang dia kira bakal sepele, malah ngebawa dia masuk sampai ke dalam rumah mewah Fultas, dia langsung dibawa ke kolam pemandian raksasa dan dilayanin para pelayan buat bersihin badannya. Karena mulai risih, dia nyuruh mereka berhenti dan minta mandi sendiri aja. Tapi para pelayan nolak, bilang kalau mereka bakal dihukum kalau gagal ngelayanin tamu penting. Biar nggak ribet dan ngasih masalah Tran pasrah, nyuruh mereka lakuin semaunya. Selesai dimandiin pas Tran udah pakai baju, bagus yang disiapin para pelayan sampai bengong terpesona sama ketampanannya. Mereka spontan minta maaf karena kelakuan tadi, padahal Tran santai bilang nggak ada yang salah kok. Lucunya para pelayan malah minta dia berhenti bicara terlalu santai ke mereka dan Tran beneran pusing lihat kelakuan ini. Akhirnya Tran ketemu sama nona muda rambut merah yang ketus Aela. Aela langsung nanya asal-usul keluarganya. Dan Tran jawab karena alasan pribadi dia nggak bisa ngasih tahu. Aela kaget dan di dalam hati dia udah mulai ngerencanain kejahilan licik karena Tran berani nyembunyiin identitas aslinya. Aela mendadak ngeluarin mana miliknya sambil nyuruh Tran lakuin hal yang sama. Tran nurut dan kalau Aela ngeluarin aura kuning dari badannya Tran, meledakkan aura biru kehadiran mereka berdua. Luar biasa, nekan sampai semua orang di ruangan terpaksa nundukin kepala. Selesai pamer kekuatan Aela muji Tran dan tanpa peringatan malah ngajak dia nikah. Seperti biasa, ekspresi Tran langsung datar dalam. Rasa kaget dan bingung. Coba kalian bayangin aja ada di posisinya, bahkan kepala pelayan Aela sampai nyuruh dia stop ngelantur. Aela nyoba ngeles bilang itu cuma bercanda, tapi akhirnya malah natap Tran lagi. Sini kumpul teman-teman setelah Isela pergi Tran melihat jari-jarinya bergetar hebat. Dia baru sadar kapasitas mana milik Azela ternyata sama gilanya dengan miliknya. Tak lama dia pergi ke ruangan ketua klan bernama Rook Valtas. Pria tua itu sudah tahu kalau Tran ingin memakai perpustakaan mereka. Rook jujur kalau tidak ada sihir kuno hebat atau cara rahasia untuk meningkatkan mana di sana. Tapi Tran membalas kalau itu sama sekali bukan masalah. Tran sama sekali tidak mencari hal semacam itu. Mendengar ini Rook tentu tidak melarangnya dan bilang tidak ada informasi rahasia klan di dalam sana. Karena hari sudah mulai gelap, Rook menyuruhnya kembali besok. Tran mengangguk sopan dan berjanji tidak akan melupakan kebaikan pria tua tersebut. Esoknya, para penjaga menyapa Tran dengan sangat hormat setelah melihat kartu pasnya. Begitu masuk Tran langsung melongo melihat betapa megahnya perpustakaan itu. Saat dia masih asik melihat-lihat, Ali mendadak muncul di sebelahnya. Anak itu menyambut Tran dan memperkenalkan dirinya sebagai pustakawan di tempat itu. Tran syok berat dalam hati. Siapa yang sangka bocah sekecil ini adalah seorang pustakawan Ali, lalu menyebutkan aturan pertama dilarang merusak barang. Kalau rusak Tran harus ganti rugi. Kedua buku tidak boleh dibawa keluar. Ali juga bilang akan terus mengawasinya, tapi Tran merasa sedikit risih. Tran meminta si bocah jaga jarak agar dia bisa baca dengan tenang. Karena Ali ini, pustakawan Tran penasaran apakah anak itu suka membaca. Ali mengangguk bangga dan menawarkan bantuan untuk mencarikan buku romansa atau sejarah. Tapi, tebak Tran hanya minta buku pengetahuan dasar tentang dunia ini. Tak lama si bocah membawakan tumpukan buku kuno berumur ratusan tahun yang menurutnya pasti sangat membosankan dan mungkin tidak cocok untuk Tran. Lalu dia membawa tumpukan buku lain yang lebih berguna. Tran berterima kasih, matanya berbinar melihat betapa luar biasanya buku-buku tersebut. Begitu membuka satu halaman, Tran merasa seperti masuk surga. Dia langsung jatuh cinta pada kegiatan membaca dan mengulangi rutinitas ini setiap hari. Hasilnya mantap, Tran kini paham geografi dunia, berbagai ras yang ada hingga etika para penyihir. Dia bahkan belajar cara barang-barang diproses. Dengan setiap ilmu baru dunia yang awalnya buram kini menjadi sangat jelas baginya. Beberapa hari kemudian Rook memanggil Tran ke ruangannya lagi. Rook dengar Tran sangat rajin ke perpustakaan. Dia lalu membahas kalau akses perpustakaan itu adalah bentuk niat baik darinya selain memperlakukan Tran sebagai bangsawan.
Ujung-ujungnya pria tua itu meminta bayaran atas niat baik tersebut. Tran yang sudah paham langsung menyuruh Rook untuk sebutkan saja maunya apa. Nah, perhatikan baik-baik. Rook bilang ada monster utara yang memakan pelancong. 4 ksatria yang diutus ke sana tewas dan tak pernah kembali. Kali ini dia butuh bangsawan turun tangan, tapi klan Vultus cuma bisa mengirim 2 orang. Tran tidak masalah, tapi dia mencium keanehan. Rook lanjut cerita kalau jalan utara yang merupakan rute dagang penting sudah diblokir selama 10 hari. Tran akhirnya sadar sesuatu. Ternyata masalah ini sudah ada sebelum dia tiba. Pantas saja kakek itu gampang banget kasih izin perpustakaan. Tak lama tim pemburu bersiap berangkat. Azela ikut dalam tim dan mengeluh ayahnya terlalu penakut sampai harus mengajak Tran. Salah satu anggota keluarga bernama Marvin Valtus juga ikut. Di tengah hutan Marvin bertanya apakah Tran naksir Azela. Saat Tran bilang tidak, Marvin malah membalas kalau itu sangat melegakan baginya. Beberapa saat kemudian mereka menemukan kereta kuda yang hancur berantakan akibat ulah monster. Para tentara mulai menyelidiki tapi Tran sudah tahu duluan. Dia memberitahu kelompok itu kalau target mereka adalah seekor monyet. Azela kebingungan dari mana dia tahu. Tran lalu menunjuk jejak tangan kejauhan. Monyet itu pasti menyerang kereta sebelum kabur ke hutan. Tran yakin mereka bisa menemukan monster itu kalau terus mengikuti jejaknya. Masalahnya Azela dan Marvin sama sekali tidak punya sihir pelacak. Tran lalu menyela bilang biar dia saja yang coba melacaknya. Azela kaget menyadari garis keturunan Tran. Tran mengambil sepotong kain dari reruntuhan untuk mengunci aroma monyet itu, lalu menunjuk arah yang benar. Mereka tiba di sungai tempat jejak itu hilang. Tran bilang monsternya pasti mandi di sana. Azela syok, mana ada binatang buas sepintar itu. Tran menenangkan mereka, bilang mungkin monyet itu cuma iseng mau mandi. Tiba-tiba, Tran mencium baunya lagi dan langsung berteriak kalau monsternya ada di belakang. Benar saja monster menakutkan itu muncul dari belakang dan langsung melempar batu dengan kecepatan gila yang langsung merobek barisan para ksatria. Kalian lihat kelakuan mereka kan? Bukannya menghindar seperti Tran, Azela, dan Marvin, malah santai menjadikan 2 ksatria mereka sebagai tameng daging. Tran sangat kecewa, ternyata ucapan ibunya selama ini memang 100% benar. Saat monster itu mau kabur, Azela menyuruh ksatria mengejarnya. Saat mereka hampir kehilangan target, sebuah batu melesat cepat, melewati kepala Azela, menembus ksatria, dan langsung menghantam tubuh monster itu sampai tumbang. Azela dan Marvin menoleh dengan syok. Ternyata Tran yang menembak jatuh monyet raksasa itu hanya dengan ketapel kecilnya benar-benar gila. Dengan monster yang terkapar, Azela langsung mengeluarkan sihir bola apinya, memanggang monyet itu dengan panas luar biasa yang hampir merusak ekosistem. Tran kagum melihat kekuatan klan Vultus yang seperti maniak api. Selesai memanggang, Azela ngaku sempat ketakutan saat batu itu melesat ke arah mereka. Saat Azela dan Marvin asik bercanda, ksatria yang terluka berteriak minta tolong. Azela malah memarahi mereka karena berisik. Padahal ada yang lengannya putus. Tim akhirnya memberikan pertolongan pertama. Tran bersyukur tidak ada yang mati meski dia yakin cedera parah ini sebenarnya bisa banget dicegah. Tran yakin Marvin dan Azela jauh lebih kuat dari ksatria, tapi mereka tetap tega mengorbankan bawahan. Marvin menyadari raut wajah sinis Tran. Marvin bertanya ada masalah apa, tapi Tran bilang bukan apa-apa. Azela lalu mengajak Tran untuk menyerap mana dari monster itu bersama-sama. Tran setuju. Dia pernah baca meski diserap banyak orang jumlah peningkatannya tidak akan berkurang. Tak lama kemudian Marvin dan Azela berhenti duluan. Mereka sudah mencapai batas tapi syok melihat Tran masih santai menyerap mana. Azela akhirnya sadar kenapa ayahnya menyuruh Tran ikut bersama mereka. Jadi apa kesimpulannya teman-teman? Kapasitas mana Tran itu setara dengannya, padahal dia belum capai batas maksimal. Pantengin terus ya kelanjutan kisah gilanya. Kalian siap? Ayo kita mulai. Marvin memuji Tran habis-habisan di kastil, bilang kalau mereka berhasil mengalahkan monster itu berkat dia. Tapi Tran tetap merendah, menganggap itu bukan hal yang spesial. Padahal dia malah menyesal karena tidak menyadarinya lebih awal sampai monster itu bisa menyerang duluan. Lagi pula, Tran tidak menyangka monster itu bakal punya kemampuan pelacakan juga. Mereka berdua kaget mendengarnya. Tran lalu menjelaskan kalau kemampuan yang bangkit itu sangat bergantung pada ciri fisik luar si monster. Dia memberitahu mereka bahwa
Monyet yang baru saja mereka habisi punya tangan dan mata besar, tapi itu bukan wujud aslinya. Tran yakin monyet itu membangkitkan kemampuan melempar dengan tenaga super kuat dan kemampuan melihat sangat jauh menembus lebatnya hutan. Marvin benar-benar takjub melihat betapa pintarnya Tran soal ginian. Tran lalu menyebutkan kalau dia membaca ensiklopedia monster di perpustakaan. Marvin kaget luar biasa karena biasanya tidak ada yang mau pergi ke perpustakaan yang membosankan itu. Azela mengaku pernah masuk sekali karena penasaran, tapi isinya cuma buku-buku yang super sulit, jadi dia langsung pergi tanpa membaca satu halaman pun. Tran lalu menyarankan mereka untuk bertanya pada pustakawan soal buku yang mudah dibaca nanti. Azela kebingungan waktu Tran menyebut pustakawan karena dia tidak tahu ada orang seperti itu. Tak lama Tran pergi ke perpustakaan dan langsung disambut antusias oleh sang pustakawan. Berdiri tepat di depan pustakawan itu, Tran sadar dia salah besar karena pria ini sama sekali tidak terlihat seperti pustakawan normal. Tran tiba-tiba bertanya dari mana dia tahu namanya, dan pria itu langsung kaget. Sadar, sudah ketahuan dia mengaku tahu dari kartu izin Tran. Dia bilang selama masih di area perpustakaan, dia bisa melihat segalanya. Tran lalu bertanya bagaimana dia harus memanggilnya, dan pria aneh itu menjawab kalau dia tidak punya nama, jadi bebas panggil apa saja. Karena tidak ada nama pasti, Tran memutuskan untuk memanggilnya si pustakawan saja. Lalu, si pustakawan malah bikin suasana makin canggung dengan candaan dewasanya. Tran bertanya apakah dia berasal dari kekaisaran kuno, dan dia menjawab kalau dia aslinya bukan manusia. Dia menjelaskan kalau dirinya itu pada dasarnya sesosok roh, dan mengungkap bahwa dia dan perpustakaan ini adalah satu kesatuan. Dia bilang wujudnya sekarang cuma alat komunikasi yang menyesuaikan selera pengunjung. Tran langsung protes keras, karena wujud bapak-bapak ini sama sekali bukan seleranya. Si pustakawan tidak mau terima bersikeras kalau dia adalah cerminan dari apa yang Tran ingin lihat. Tran lalu membuktikannya dengan menyentuh si pustakawan dan sadar tangannya tembus begitu saja tanpa hambatan. Pustakawan itu curhat betapa kesalnya dia karena tidak bisa menghajar pengunjung perpustakaan secara fisik karena kalau bisa dia pasti sudah menghukum semua orang yang mengambil buku dari sana. Tran langsung menebak kalau tidak ada yang tahu eksistensinya dan dia membenarkan karena selama ini tidak ada yang memenuhi syarat untuk melihatnya. Dia bilang penciptanya sengaja membuatnya agar cuma orang dengan level tertentu yang bisa melihatnya. Intinya, Tran adalah satu-satunya orang di sana yang bisa melihat wujudnya. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Tran bertanya apa maksudnya dan dia menyebut soal garis keturunan. Tran mendesaknya untuk menjelaskan, tapi si pustakawan malah iseng. Menyuruhnya bertanya sendiri pada orang tuanya. Tran terpaksa bilang kalau dia itu yatim piatu, jadi roh itu memutuskan untuk memeriksanya. Tapi, dia butuh izin untuk menyentuh tubuhnya dan dengan gugup Tran mengiyakan, pustakawan itu memasukkan tangannya ke dada Tran dan menyebutkan hal yang sudah Tran tahu soal garis keturunan pelacak dan pemburu yang merupakan ciri khas keluarga Zahar. Tiba-tiba dia bilang kalau ada satu lagi garis keturunan yang bercampur. Dia mengungkap kalau Tran adalah hasil keturunan dari dua orang berbeda. Tran bertanya apa keturunan yang satunya dan roh itu mengaku tidak tahu karena masih terkunci rapat. Rupanya garis keturunan terkunci itu hal biasa dalam persilangan genetik dan dia meyakinkan Tran kalau itu akan terbuka sendiri seiring bertambahnya kekuatan. Tran akhirnya membenarkan apa yang selama ini dia curigai. Ibunya jauh terlalu berpendidikan untuk ukuran rakyat jelata biasa dan sangat besar kemungkinannya kalau dia adalah keturunan bangsawan tertentu. Tran lalu berterima kasih pada si pustakawan atas bantuannya, tapi roh itu malah memintanya tinggal sebulan lagi, kalau memang benar-benar bersyukur. Setelah itu, Tran terus menggunakan perpustakaan itu siang malam, ditemani si pustakawan yang selalu setia di sebelahnya. Tran meminta penjelasan soal buku-buku rumit, dan roh itu menjelaskan semuanya dengan sangat detail. Gila kan, dia tahu ilmu pengetahuan yang sudah hilang selama ribuan tahun. Suatu hari dia mulai mengajari Tran tentang hukum alam yang sukses bikin otak pemuda itu meledak karena takjub. Tran juga belajar kalau semua penyakit berasal dari mikroorganisme dan pembusukan makhluk hidup itu gara-gara
kuman kelaparan. Kerennya lagi, dia berhasil memahami prinsip dasar fisika, mulai dari pembiasan cahaya, cara menghasilkan panas, lewat gesekan, sampai proses bagaimana makhluk hidup terluka dan sembuh dengan sendirinya. Kemudian dia melakukan eksperimen soal pembusukan, dan dia sangat syok saat berhasil menyelesaikannya. Berkat semua pengetahuan gila yang sudah dia pelajari sejauh ini, skill sihirnya langsung naik drastis. Dia lalu berasumsi kalau keluarga bangsawan besar mungkin memonopoli pengetahuan ini, karena kalau semua penyihir tahu, mereka pasti kehilangan daya saing mereka. Kalian pasti sepemikiran denganku kan, si pustakawan akhirnya paham kenapa tingkat pengetahuan orang terus menurun seiring waktu. Tanpa terasa waktu, 1 bulan habis dan Tran pamit karena sudah saatnya dia pergi. Roh itu kaget, bukan main lalu Tran beralasan kalau Rook sudah memberinya kode untuk segera pergi. Pustakawan itu sangat sedih dan hancur mendengar. Hal ini dia langsung melompat memeluk Tran memohon untuk dibawa pergi, tapi tubuhnya cuma menembus Tran. Tran bertanya apa dia bisa keluar dari sana dan jawabannya tidak. Meski begitu dia meyakinkan Tran kalau dia akan menjaganya jika Tran tetap tinggal, tapi Tran menolaknya mentah-mentah. Saat pergi Tran berjanji akan mampir dari waktu ke waktu, bilang kalau masih ada banyak sekali buku yang belum dia baca di sana. Dengan itu, Tran membereskan barangnya dan cabut dari kota. Dia mendapat peta dari perpustakaan, dan dari sana dia tahu markas Zahar di Gurun Enril ada di sebelah timur, kota Orum. Tran memutuskan sudah waktunya dia pergi ke Zahar untuk mencari petunjuk soal orang tuanya. Malam itu dia berkemah santai di hutan karena tidak mau terburu-buru lagi pula, petunjuknya pasti sudah lama. Hilang sejak dulu kalau memang sengaja disembunyikan. Sambil lanjut jalan dia iseng membantai beberapa monster yang lewat. Keesokan harinya dia melihat seekor kuda yang melindungi pemiliknya yang pingsan dari 2 Dark Elf ganas. 2 elf itu kesal setengah mati karena didorong mundur oleh seekor kuda biasa. Untuk mengatasinya, mereka menggunakan sihir necromancer untuk membangkitkan monster mati di sana. Tran tetap sembunyi sambil memantau aksi busuk para elf itu. Dia bimbang mau menolong pria itu atau tidak, soalnya dia tidak tahu apakah pria pingsan itu yang duluan menyerang para dark elf tersebut. Elf itu lalu memutuskan untuk memakan mayat manusia lain yang sudah mereka bunuh sambil mencari cara menyingkirkan si kuda. Fakta bahwa mereka itu kanibal langsung bikin Tran emosi dan mengaktifkan mode stealth miliknya. Dia memanfaatkan skill sembunyi itu dengan sempurna lalu melempar batu tajam ke salah satu elf langsung memenggal kepalanya seketika. Temannya panik luar biasa melihat temannya tewas tanpa kepala tepat di sebelahnya. Dia buru-buru mengumpulkan monster mayat hidupnya. Tran melancarkan serangan kedua, tapi monster banteng gila di depan melindunginya dengan kepala super keras. Si banteng kemudian menyeruduk brutal ke arah asal serangan Tran, merobohkan pepohonan tanpa peduli tapi gagal mengenai Tran. Elf itu makin panik karena tahu seberapa mematikan pengguna stealth, tapi dia memanfaatkan salah satu monsternya untuk memancing posisi Tran. Tran akhirnya terpaksa keluar dari mode stealth dan si elf langsung menyuruh monsternya menyerang. Tran melemparkan serangan api epik dan melenyapkan salah satu monster itu, tapi sebelum dia bisa bernapas, si banteng melesat ke arahnya. Tran nyaris kena hantam tapi berhasil melompat menghindar. Tran mulai panik saat sadar monster-monster ini sangat cepat. Dia bersyukur karena sudah membunuh satu elf tadi. Tiba-tiba bam tumitnya digigit monster dari belakang monster itu mengunci rahangnya kuat-kuat saat Tran berjuang keras. Sampai sini dulu kalian pasti penasaran kelanjutannya kan? Oke teman-teman, ayo kita mulai bareng. Tran baru aja diseruduk banteng raksasa sampai terpental nabrak pohon dengan keras. Dia teriak kesakitan, batuk darah, bertubi-tubi, terus langsung jatuh berlutut, menahan rasa sakit. Elf itu malah mengejek bilang bakal bikin Tran menderita sebelum mati. Tapi tiba-tiba jedar kuda itu menendang muka si elf sampai nyungsep ke tanah. Sekarang gantian si elf yang menangis minta tolong. Para monster langsung mengeroyok si kuda dan sama sekali meremehkan Tran. Jelas ini sebuah kesalahan fatal. Tran bangkit, lalu melancarkan serangan super mematikan yang langsung menebas putus kepala si elf. Memang epik. Elf tewas, monster lain pun ikut mati.
Tran langsung ambruk kelelahan. Kuda itu menghampirinya untuk mengecek dan Tran berterima kasih banget. Malam harinya pemilik kuda akhirnya sadar dan terbangun dari pingsannya. Dia kaget setengah mati melihat orang asing di depannya. Tran menyapa dengan santai, tapi pria itu panik bertanya identitasnya. Tran menjelaskan kalau dia melihatnya diserang kawanan Dark Elf dan itulah alasannya. Kenapa dia harus menyelamatkannya? Kuda itu mendekat, lalu pria itu mengelusnya dan bilang namanya Tilly. Tran memuji kalau Tilly itu kuda yang pintar karena tahu persis cara melindungi tuannya dari bahaya. Cowok itu berterima kasih dan memperkenalkan diri sebagai Ice dari Hausberg. Tran membalas perkenalan itu lalu penasaran dan bertanya apa sih alasan sebenarnya sampai dia bisa diserang habis-habisan oleh Dark Elf. Nah, coba kalian perhatikan bagian ini. Ice curhat kalau dia cuma lagi ziarah bareng rombongan pengawalnya, mendadak diserang tanpa alasan. Dia bilang emang sering dengar rumor ras lain itu beringas, tapi dia sama sekali tidak menyangka bakal separah ini. Ice mendadak menangis dan minta maaf karena terlalu emosional di depan Tran. Rupanya dia baru aja kehilangan orang-orang yang sangat berharga baginya. Tran langsung bertanya apa mereka itu keluarganya. Ice bilang mereka sebenarnya para ksatria dan pelayan yang ikut ziarah. Tapi karena mereka merawatnya dari kecil, ya otomatis mereka udah seperti keluarga sendiri. Mendengar itu Tran langsung menyimpulkan kalau Ice ini orang baik. Dia lalu bertanya ada berapa banyak Dark Elf yang tadi menyerang. Soalnya Tran sendiri sukses membantai 2 dari mereka dengan mudah. Ice bilang Tran udah menghabisi semuanya. Tapi jujur aja buat jaga-jaga dari ancaman Tran langsung mengaktifkan skill pelacaknya. Dia memindai seluruh area sekitar demi memastikan tidak ada Dark Elf lain yang sembunyi. Ice lalu bertanya, apa Tran lagi buru-buru atau punya urusan penting? Tran santai menjawab kalau dia sendiri juga lagi dalam perjalanan ziarah. Jelas aja Ice kaget banget dengar fakta kalau Tran. Pasti kalian juga mikir hal yang sama kan? Gimana bisa petarung sekuat ini disangka anak bangsawan tapi jalan sendirian? Saat Ice nanya, alasannya Tran cuma senyum dan bilang semuanya lumayan ribet. Tran merendah dan bilang dia tidak sekuat itu. Dia menang cuma gara-gara Hoki menyergap 1 elf dan dibantu si kuda Tilly. Akhirnya, mereka berdua sama-sama melepaskan aura demi mengecek level masing-masing. Dan wow, Tran kaget bukan main melihat kapasitas mana raksasa di dalam tubuh Ice. Dia sadar kalau aja dia tidak menyerap mana milik Dark Elf tadi, Ice pasti punya mana jauh lebih besar darinya. Di sisi lain, Ice sangat yakin Tran ini keturunan bangsawan dari silsilah super kuat. Tambah lagi, dia merasa batas potensi kekuatan Tran masih bisa berkembang jauh lebih gila dari sekarang. Makanya dia bingung kenapa Tran berkelana sendirian. Karena Tran tidak punya tujuan pasti, Ice langsung mengajak mampir ke kediaman Berg. Dia berjanji banget bakal membalas budi karena Tran udah menyelamatkan nyawanya dan berniat mengawalnya pulang dengan selamat. Tran penasaran gimana cara dia membalas budi. Nah disinilah Ice membongkar kalau keluarganya adalah klan Enchanter, pelayan setia keluarga besar Arabian di wilayah utara. Keluarganya udah menciptakan artefak sihir langka turun-temurun. Dan jujur aja teman-teman, janji Ice buat bikinin alat sihir terbaik buat Tran ini bakal seru banget. Kalian wajib tonton kelanjutannya sampai habis.